Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Sebaiknya kita bawa dulu kakak kembali ke Istana Langit. Di sana ada Dewa Takdir, mungkin dia lebih mengerti dengan keadaan kakak daripada kita, ucap bayi kecil dengan wajah jelek. Ayo, ucap Bing Zhao dan dia langsung menggendong kembali Lin Tian, dan kemudian bersiap untuk kembali ke Istana Langit. Aku akan ikut. Paman, bibi aku serahkan kepada kalian masalah yang kita bahas bersama saudara Lin. Dalam 3 hari ke depan, datanglah langsung ke Istana Langit, ucap Tian Hunhu dengan serius sambil menatap Tetua Agung. Kami mengerti. Cepatlah pergi, ucap Tetua Agung yang juga khawatir dengan keadaan Lin Tian. Mu Xuanyin meminta Bing Zhao untuk segera pergi menuju Istana Langit itu agar mereka dapat segera mengetahui kondisi Lin Tian dengan pasti. Semua berandalan itu juga ikut kembali ke Istana Langit, mereka mengikuti Mu Xuanyin dan Bing Zhao dari belakang. Saat di perjalanan menuju Istana Langit, semua berandalan itu terlihat serius. Mereka selalu waspada melihat situasi di sekitar mereka, bahkan Lang kecil dan naga kecil mengeluarkan aura jahat mereka untuk menakut-nakuti semua makhluk yang punya niat jahat kepada mereka selama perjalanan ini. Sukun juga selalu memegang panahnya, dan memperluas kesadaran ilahinya untuk memastikan situasi di sekitar mereka agar tetap aman, dan tidak ada musuh yang mengintai mereka. Wush! Dengan sangat cepat, mereka semua sampai di negeri langit. Lang kecil dan naga kecil langsung berubah ke wujud asli mereka, dan keduanya langsung terbang ke langit sambil meraung dengan sangat keras. Mengaung, mengaung. Raungan keras mereka berdua, ini membuat seluruh penduduk ibu kota langit segera keluar, dan melihat dengan cemas ke arah langit. Lindong yang sedang memberi instruksi kepada para penguasa lain juga kaget, dan segera keluar meninggalkan semua yang ada di sana. Semua keluarga Lindong juga sadar akan raungan itu, dan mereka juga langsung keluar dari Istana Langit. Dewa Takdir, Dewa Kematian, dan Bai Wutian yang sedang menikmati teh mereka juga kaget, itu saat merasakan sesuatu yang aneh dari salah satu aura dari luar halaman. Mereka bertiga segera bergegas, dan langsung menuju ke arah raungan itu berasal. Semuanya segera melihat kelompok berandalan itu, dengan Mu Xuanyin yang wajahnya sangat pucat sambil mengarah ke arah istana. Dan di saat mereka dengan serius memperhatikan Bing Zhao sedang mengendong Lin Tian yang matanya sekarang dibalut, tapi itu tidak menghentikan semua orang melihat banyak darah yang terus mengalir keluar dari mata Lin Tian. Anakku, ucap Ying Huan yang segera berlari ke arah Bing Zhao. Dia langsung memeriksa keadaan Lin Tian, dan dia tidak menemukan sesuatu yang aneh dari tubuh Lin Tian. Tapi, dia melihat kalau mata Lin Tian telah kosong, dan dia juga tidak menemukan bola mata Lin Tian telah hilang. Ying Huan langsung lemah saat mengetahui kalau Lin Tian tidak memiliki bola mata lagi, sedangkan Lindong hanya menatap tidak percaya dengan keadaan Lin Tian. Bagaimana bisa? Apa yang terjadi? Tanya Lindong sambil menatap semua berandalan itu dengan wajah suram. Ayah, nanti kita bicarakan di dalam. Dewa Takdir, bisakah kamu melihat keadaan suamiku? Ucap Mu Xuanyin dengan cemas sambil menatap Dewa Takdir. Akan ku coba, balas Dewa Takdir. Dewa Takdir mendekat ke arah Bing Zhao, lalu dia menyentuh kedua mata Lin Tian dengan satu tangannya saja. Lalu perlahan-lahan dia menutup matanya, dan mulai menggunakan kekuatan takdirnya untuk melihat keadaan Lin Tian yang sebenarnya. Di sana, Dewa Takdir langsung melihat mata emas yang menatapnya dengan marah. Untuk sesaat tubuh Dewa Takdir bergetar, dan dia langsung terlempar jauh ke belakang sampai menabrak dinding istana dengan keras. Melihat Dewa Takdir yang terlempar, ini membuat semua mata memandangnya dengan kaget. Bahkan Mu Xuanyin tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dewa Takdir berdiri dengan susah payah,
dan dia segera menghapus darah dari mulutnya, lalu berjalan mendekati Lin Tian dengan berkeringat dingin. "Apa yang terjadi?" tanya Lindong dengan serius sambil menatap Dewa Takdir. "Mata Kaisar telah diambil. Dan yang melakukannya bukan sosok yang dapat kita lawan," jawab Dewa Takdir dengan tatapan cemas. "Apa maksudmu?" tanya Mu Suanyin dengan wajah dingin. "Bawa adik kecil masuk dulu," ucap Bing Zhao dengan marah sambil memandang semua orang di sana. Akhirnya, semua orang membawa Lin Tian masuk, dan merebahkannya di dalam kamar Lin Tian sendiri. Dalam keadaan cemas, Lan Jingyi dan kedua istri Lin Tian yang lain duduk di samping Lin Tian. Mu Suanyin menatap Dewa Takdir, dan dia ingin mendapat penjelasan terhadap ucapan Dewa Takdir sebelumnya. Dewa Takdir segera menjelaskan, kalau sosok yang mengambil mata Lin Tian adalah sosok yang pernah memberikan mata takdir kepadanya dulu. Dan sosok itulah yang mengendalikan dirinya, agar dia dapat menghentikan Dewa Kematian untuk menghancurkan dunianya pada saat itu. "Siapa sosok itu?" tanya Lindong. "Aku tidak tahu, bahkan aku hanya melihat mata takdir saja pada saat itu. Karena itu hanya ada suara dan mata takdir saja yang terasa, saat aku menjalani ujian di dalam pintu putih itu. Lalu untuk yang lainnya, aku pun tidak mengetahuinya," jelas Dewa Takdir. Mendengar penjelasan Dewa Takdir, semua keluarga Lin Tian menjadi cemas. Bahkan para penguasa di sana juga merasa sedikit bingung. Apakah di dunia ini masih ada musuh seperti itu? Mereka dapat mengendalikan seseorang begitu mudah, sehingga dapat mengambil mata orang lain dari jarak sejauh itu hanya dalam sekejap. Pikir orang-orang. Lalu bagaimana dengan suami? Apakah dia akan buta selamanya? Tanya Mu Suanyin yang khawatir dengan keadaan Lin Tian. "Mungkin. Bahkan jika kita memberikan mata yang lain kepadanya, tampaknya itu hanya akan sia-sia saja. Hal yang sama pasti akan dialami oleh Kaisar, dan mungkin akan lebih buruk dari ini," jawab Dewa Takdir sambil menghela nafas sedih. "Sial!" teriak bayi kecil yang telah kembali ke wujud manusianya. Dia tidak pernah menyangka akan terjadi hal seperti itu kepada Lin Tian. Satu musuh kuat belum terselesaikan, dan ini malah muncul musuh baru lagi yang lainnya. "Aku akan masuk ke pintu putih itu," ucap naga kecil dengan marah. Dia pernah berada di dalam sana, dan tidak pernah menemukan apapun di dalamnya. Jika hal yang dikatakan Dewa Takdir ini benar, dia sangat ingin bertemu dengan penguasa di sana, dan melawannya untuk meminta mengembalikan mata Lin Tian. "Tidak. Dia bukan sesuatu yang bisa kita lawan. Bahkan jika semua meteor perak itu datang dan melawannya, maka hanya ada satu kalimat dari suara di sana. Yaitu, membunuh mereka semua," ucap Dewa Takdir. Dia telah merasakan sendiri kekuatan yang ada di balik pintu putih itu, karena itulah dia tidak bisa membiarkan naga kecil bertindak ceroboh hingga membuat dia menderita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Karena dalam beberapa tahun lagi musuh besar akan datang. Jika kita tidak bisa membantu Lin Tian mendapatkan kembali matanya, kita tidak akan mempunyai pemimpin untuk melawan monster-monster itu. Teriak Dewa Kematian dengan kesal. "Aku juga tahu itu. Tapi apa yang dapat kita lakukan? Apakah kamu sadar, siapa orang yang telah melakukannya? Dari apa yang selama ini aku pikirkan, mungkin dia adalah Sang Pencipta," jawab Dewa Takdir dengan marah, itu sambil menatap Dewa Kematian. "Apa maksudmu Sang Pencipta?" tanya Bai Wutian. Bai Wutian yang bingung langsung berdiri dan berbicara, karena dia ingin mendapatkan jawaban dari Dewa Takdir. Setelah apa yang dikatakan oleh Dewa Takdir, ini sontak saja membuat semua penguasa dan keluarga Lin Tian yang berkumpul memandanginya dengan tatapan tajam. Dewa Takdir akhirnya menjelaskan sedikit tentang Sang Pencipta kepada mereka. Awalnya dia tidak ingin memberitahu masalah ini, karena dia takut akan membuat kondisi semangat mereka turun ke titik buta lagi.
Tapi dalam keadaan seperti sekarang ini, dia hanya dapat berbicara jujur tentang Sang Pencipta. Sang Pencipta yang dia ketahui adalah satu-satunya orang yang mencapai ranah Dewa Kaisar. Dan dia adalah orang yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Dan dia juga memiliki keputusan terakhir dengan hidup dan mati seseorang. Bahkan meskipun Lintian yang merupakan Kaisar Langit ingin orang itu hidup, tapi jika Sang Pencipta ingin orang itu mati, maka orang itu akan mati tidak peduli apapun ucapan Lintian. Dan jika tebakannya benar, dulu orang yang memperlihatkan masa depan saat Dewa Kematian ingin menghancurkan dunia mereka, itu kemungkinan besar adalah Sang Pencipta. Karena apa yang dilakukan oleh Dewa Kematian ini, itu sudah jauh di luar jalur takdir yang dibuat oleh Sang Pencipta itu sendiri. Karena dia tidak bisa keluar, maka dari itulah dia mengirim Dewa Takdir yang telah mendapatkan mata takdirnya, itu untuk mencegah semua hal buruk terjadi. Jika dulu Dewa Takdir tidak menghalangi Dewa Kematian, mungkin Dewa Kematian sudah menjadi Dewa Kaisar. Alasan yang dia buat ini, itu mungkin kurang pasti. Hanya saja, kemungkinannya Sang Pencipta tidak ingin ada dewa yang mencapai ranah Dewa Kaisar, karena itu dapat membahayakan dirinya. Contohnya seperti Lintian sekarang ini, Sang Pencipta mengambil mata Lintian kemungkinan besarnya karena Lintian telah berada di luar jalur yang dia inginkan. Jadi maksudmu, musuh sebenarnya kita adalah Sang Pencipta? Tanya Lindong dengan gemetar. Tidak. Musuh kita adalah monster perak. Tapi untuk Kaisar Langit, tentu saja musuh terbesarnya adalah Sang Pencipta, jawab Dewa Takdir. Kenapa bisa begitu? Tanya Bai Wutian. Karena Kaisar Langit bisa menjadikan ini sebagai kesempatan, tapi juga bisa menjadi kematian, jawab Dewa Takdir. Apa yang dimaksud dengan kesempatan? Lawan dari anakku adalah Sang Pencipta, jadi mana mungkin dia bisa menang? Ucap Ying Huan dengan marah. Aku tidak tahu masalah itu, tapi yang jelas ini juga kesempatan bagi Kaisar Langit. Itu adalah sedikit gambaran yang bisa aku lihat dari masa depan Kaisar Langit, jawab Dewa Takdir dengan lemah. Semuanya terdiam setelah mendengar jawabannya. Meskipun Dewa Takdir mengatakan semua itu dengan serius, tapi tetap saja tidak ada kemungkinan bagi Lintian untuk menang melawan Sang Pencipta itu sendiri. Sekarang Dewa Takdir bilang itu juga kesempatan bagi Lintian, apakah ada yang salah dengan masa depan Lintian? Bermacam-macam pikiran ini terisi di benak semua orang di sana. Tetapi Dewa Takdir tidak peduli, karena dia yakin meskipun Lintian jatuh sekarang, Lintian pasti bisa bangun dan mengalahkan semua takdir yang mengikatnya. Semua harapan ada padamu. Jika kamu gagal, kehancuran kehidupan di zaman ini sudah dipastikan tidak akan ada yang selamat, gumam Dewa Takdir sambil menghela nafas. Dia hanya melihat kalau itu adalah kesempatan bagi Lintian. Tapi dia juga melihat kehancuran total yang terjadi kepada kehidupan di zaman ini. Cerita berpindah. Sial, singa perak dengan marah terbang ke arah planet berwarna perak, yang mana itu adalah tempat dari pria jubah biru berada. Wush! Salam Tuan, ucap singa perak sambil memberi hormat kepada planet perak itu. Planet perak hanya bergetar sesaat, tapi singa perak mengerti apa yang dimaksud oleh tuannya itu. Dia menceritakan semua hal yang dia inginkan kepada tuannya itu, tapi untuk sesaat setelah ucapan singa perak berhenti, sebuah cahaya hitam segera memasuki ke dalam alis singa perak. Hal itu membuat singa perak sangat bahagia, dan dia langsung pamit kepada tuannya untuk segera bersiap melaksanakan keinginan dari tuannya itu. Tuan percayalah, aku bisa membuat mereka semua ketakutan, dan aku pasti akan membuat mereka menjadi makanan bagi suku kita. Saat Tuan berhasil membentuk tubuh, pada saat itulah aku akan memberikan daging yang enak untuk Tuan, ucap singa perak dengan bersemangat. Baiklah, aku pamit pergi dulu, ucap singa perak, lalu menghilang dari hadapan planet perak itu.
Tidak lama setelah itu sosok pria berjubah biru pun muncul, dan pria itu menatap ke arah di mana singa perak menghilang. Sebelum dia merasa sedikit tidak senang, dengan apa yang akan dilakukan oleh singa perak. "Apakah kamu yakin membiarkan dia pergi?" tanya sosok jubah biru itu. "Lalu apa? Membiarkan dia pergi, itu berarti membuat semua makhluk di sana sadar, kalau kita makhluk tertinggi adalah tuan dari mereka semua. Saat itu, mereka semua harus patuh dan rela menjadi makanan bagi suku kita," jawab planet perak itu yang berbicara secara tiba-tiba. "Sepertinya kamu sudah bisa mengubah wujudmu bukan?" tanya pria berjubah biru. "Tentu dong, ini semua berkat dirimu dan beberapa makhluk bodoh itu," jawab planet perak yang perlahan-lahan mengecil dan menyusut. Sesaat benda kecil itu bercahaya, lalu berubah menjadi bentuk manusia dengan rambut hitam, dan berdiri di samping pria berjubah biru tersebut. Tubuh pria itu dipenuhi oleh cahaya hitam, dan ini membuat dia terlihat seperti pria yang kejam dan tidak berperasaan. "Huang De, tujuan kita adalah melepaskan takdir yang mengikat kita dan suku kita. Kamu harusnya ingat hal itu," ucap pria berjubah biru dengan serius. "Aku tahu itu Huang Sheng. Tapi kamu harus ingat juga, kalau suku kita hidup dengan memakan energi setiap makhluk yang ada. Tetapi kita semua hanyalah alat bagi Sang Pencipta, untuk menghancurkan seluruh makhluk hidup yang Dia ciptakan sendiri," balas Huang De. Mendengus. "Sang Pencipta ya, aku tidak pernah menganggap dia sebagai ayah kita. Jika dia adalah ayah atau orang yang menciptakan kita, seharusnya dia memperlakukan kita lebih baik. Tapi apa yang kita dapat?" balas Huang Sheng dengan marah menatap Huang De. "Aku tahu itu. Cara kita agar dapat terbebas dari ikatan ayah kita adalah menelan seluruh makhluk hidup yang ada, lalu mencapai tingkat yang sama dengan ayah kita. Dengan cara itulah kita bisa melawan ayah dengan lebih mudah," ucap Huang De dengan santai tanpa sedikit pun ada rasa marah di hatinya. "Kamu selalu tenang selama ini, aku berharap kamu dapat mencapai ranah itu, dan membuat suku kita kembali dalam kejayaan," ucap Huang Sheng, yang tidak lain adalah Kaisar Langit yang dulu. "Hahaha, tentu saja. Tapi aku tidak tahu, apakah kamu masih merasakan sakit dengan kematian kloningan yang menjadi Kaisar Langit di alam langit itu?" tanya Huang De, dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."